Kalian pernah tidak sih ketika berkunjung ke suatu wilayah yang baru saja pertama kali kalian datangi, kalian mengalami tersesat? Nah, pada zaman dahulu saat kita tersesat, kita akan bertanya langsung kepada seseorang yang ada di sana untuk menanyakan jalan atau arah. Sedangkan pada zaman sekarang, ketika teknologi sudah semakin canggih, kita tinggal membuka suatu aplikasi yang ada di handphone kita. Nah, aplikasi tersebut itu contohnya seperti Google Maps atau Waze. Kedua aplikasi ini selain memberikan informasi jalan atau arah, juga memberikan informasi kemacetan lalu lintas. Sangat canggih bukan? Nah, kedua aplikasi ini adalah hasil dari penginderaan jauh. Untuk membahas lebih lanjutnya, kita akan belajar dasar-dasar penginderaan jauh di video pembelajaran kali ini. Ayo kita langsung bahas materinya. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Di video ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar penginderaan jauh. Seperti biasanya, Ibu akan memberikan kalian waktu untuk mengambil dan melengkapi alat tulis kalian agar pembelajaran kita pada kali ini berjalan secara efektif. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Penginderaan jauh atau biasa disingkat menjadi inderaja merupakan seni teknologi untuk mendapatkan informasi tentang objek, daerah, maupun gejala yang ada di permukaan bumi dengan menggunakan sebuah alat tanpa adanya kontak langsung dengan objek atau daerah atau gejala tersebut. Terdapat berbagai istilah di berbagai negara pula untuk menyebutkan istilah penginderaan jauh. Seperti di Inggris disebut dengan remote sensing, di Prancis teledetection, di Jerman Fernernkundung, dan di Spanyol perception remote. Nah, penginderaan jauh ini merupakan suatu ilmu yang baru, namun sangat populer dan dinamis. Terdapat beberapa definisi dari penginderaan jauh yang dikemukakan oleh para ahli. Seperti yang telah dikemukakan oleh Everett dan Simonette, definisi dari pendapatnya adalah indera jauh merupakan suatu ilmu, karena di dalamnya terdapat sistematika tertentu yang dapat digunakan untuk menganalisis data informasi dari permukaan bumi. Selain itu, terdapat juga definisi yang paling banyak dirujuk oleh akademisi, yaitu pendapat dari Lillesand dan Clavier. Isi dari pendapatnya yaitu penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi tentang objek, daerah, maupun fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa adanya kontak langsung dengan objek, daerah, maupun fenomena tersebut. Pendapat dari Lillesand dan Clavier ini menekankan pada tidak adanya kontak langsung saat melakukan perekaman. Nah, maksud tidak adanya kontak langsung ini yaitu perekaman foto udara itu dilakukan dengan bantuan wahana seperti pesawat udara, balon udara, dan satelit. Hasil dari penginderaan jauh ini merupakan data mentah yang harus melalui proses analisis terlebih dahulu untuk kemudian dapat dipergunakan sesuai bidang dari pengguna. Data tersebut kemudian dianalisis menjadi komponen-komponen di dalam sistem penginderaan jauh. Nah, secara garis besar, komponen dalam sistem penginderaan jauh terbagi menjadi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dan objek, serta sensor. Langsung saja kita bahas komponen yang pertama, yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga dari penginderaan jauh ini utamanya adalah sinar matahari. Sensor yang mengandalkan sinar matahari seutuhnya itu disebut dengan sistem pasif. Sedangkan terdapat juga sensor yang dapat melakukan perekaman saat malam hari ataupun saat keadaan mendung, yaitu dengan tenaga bantuan atau disebut dengan tenaga pulsar. Nah, sensor yang mampu merekam saat malam hari ataupun sedang mendung ini biasa disebut dengan sistem masif.
Tenaga pulsar ini merekam secara tegak lurus terhadap permukaan bumi, sehingga menghasilkan tenaga yang besar yang memunculkan rona gelap. Sedangkan jika pantulannya kecil, menghasilkan rona lebih cerah. Nah, kembali lagi kepada sistem pasif tadi, di mana matahari sebagai sumber utama, sumber tenaga dari sensor saat melakukan perekaman. Jadi, ketika ada kabut atau awan tebal, maka foto udara yang dihasilkan juga akan tertutup. Berbeda dengan sistem masif atau dari tenaga pulsar ini, sensor dapat menembus awan sehingga foto udara dapat terlihat jelas. Komponen selanjutnya yaitu ada atmosfer. Atmosfer ini bersifat sangat selektif terhadap panjang gelombang yang hanya sebagian kecil saja tenaga elektromagnetik dari radiasi matahari yang mencapai bumi. Nah, sedikit tenaga elektromagnetik inilah yang dimanfaatkan oleh penginderaan jauh untuk merekam objek di permukaan bumi. Bagian dari spektrum elektromagnetik yang mencapai permukaan bumi disebut dengan jendela atmosfer. Dapat hambatan-hambatan untuk sensor ketika merekam suatu objek maupun daerah di permukaan bumi. Nah, hambatan itu berasal dari debu, air, gas karbon dioksida, ataupun ozon. Dan yang ketiga ada interaksi objek dan tenaga. Interaksi antar tenaga penginderaan jauh dengan objek yang ada di bumi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada absorption, yaitu proses penyerapan tenaga oleh objek di permukaan bumi. Yang kedua ada transmission, yaitu proses penerusan tenaga oleh objek yang ada di permukaan bumi. Dan yang terakhir ada reflection, yaitu pantulan tenaga terhadap objek yang ada di permukaan bumi. Nah, saat sensor merekam objek maupun daerah di permukaan bumi yang memiliki karakteristik atau topografi landai atau halus, maka terjadi specular reflection atau semua tenaga dipantulkan dalam satu arah yang sama. Tetapi jika perekaman sensor ini terjadi di permukaan yang kasar atau topografi yang kasar, maka terjadi diffuse reflection atau pantulan tenaga oleh objek ke segala arah. Dan komponen yang terakhir adalah sensor. Ini adalah komponen penting dalam penginderaan jauh. Kumpulan data dalam penginderaan jauh mengandalkan sensor. Dibutuhkan tenaga penghubung, pembawa data tentang suatu objek yang ada di permukaan bumi. Terdapat 3 cara dikumpulkannya dan direkamnya data oleh sensor penginderaan jauh. Yang pertama ada distribusi daya atau force yang direkam dengan alat gravitometer. Yang kedua ada distribusi gelombang bunyi direkam dengan sonar bertujuan untuk merekam suara yang ada di bawah permukaan air. Dan yang terakhir ada distribusi gelombang elektromagnetik yang direkam dengan menggunakan kamera. Kemampuan sensor untuk merekam gambar terkecil disebut resolusi spasial. Semakin kecil objek yang direkam, maka semakin baik pula sensor tersebut. Dan semakin baik pula resolusi spasial citra yang dihasilkan. Nah, bagaimana? Sudah paham kan? Sudah semua materi dalam pengenalan penginderaan jauh kita bahas bersama-sama. Sebelum Ibu tutup video pembelajaran, seperti biasa, Ibu akan memberikan satu saja pertanyaan untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi ini. Seperti yang telah kita bahas mengenai pengertian penginderaan jauh, terdapat kata-kata perekaman dengan menggunakan bantuan alat tanpa adanya kontak langsung. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih maksud dari kalimat tersebut? Kalian bisa langsung jawab di kolom komentar. Ibu rasa cukup sekian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga kesehatan kalian.